Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Jalan Raya Senja. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ulangan 34. Demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nats pembimbing hari ini diambil dari Ulangan 34 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Pertunjukan musik Andrew Lloyd Webber yang berjudul Sunset Boulevard mengangkat kisah Norman Desmond, seorang mantan pemain film bisu. Saat film bersuara mulai populer, ia kehilangan penonton. Sebagai seorang wanita tua, ia merindukan masa-masa jayanya. Di dalam pikirannya, ekspresi wajah bisu sajalah yang membuat sebuah film bagus, bukan dialog. Dalam lagu With One Look, Norma bernyanyi, dengan satu pandangan aku bisa mematahkan hatimu. Dengan satu pandangan aku memainkan semua peran. Dengan satu pandangan aku akan menyalakan api. Aku akan kembali ke masa jayaku. Karena Norma hidup di masa lalu, hidupnya berakhir tragis. Hidup itu seperti buku yang dijalani bab demi bab. Jika Anda berpikir bahwa tahun-tahun Anda yang paling berbuah ada di masa lalu, ingatlah Anda sedang menulis sebuah bab baru hari ini. Belajarlah menjalani hidup dengan puas setiap hari. Menjelang akhir hidupnya, Allah memperlihatkan tanah perjanjian kepada Musa. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa Musa telah mencapai misi dalam hidupnya. Namun, ia tidak merindukan mukjizat-mukjizat dari masa jayanya. Sebaliknya, Musa merasa puas menaati Allah pada masa itu. Di usia senjanya, ia membimbing Yosua untuk menjadi penggantinya. Ulangan 31 ayat 1-8.
Hidup dengan rasa puas pada masa sekarang dapat membuat kita produktif seumur hidup bagi kemuliaan Allah. Kuberi hidupku padamu Tuhan, dan setiap hari hidup bagimu. Beri kepuasan dalam perjuangan, mengikuti dan menaatimu. Hidup di masa lampau melumpuhkan masa sekarang dan merusak masa depan. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.